Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nurfandrista dari kelompok 2. Akan menerangkan atau menjelaskan tentang kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat. Yang pertama, latar belakang munculnya filsafat. Sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance dan modern, dan zaman kontemporer. Sedangkan George G. Mauly membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. Berikutnya, Francis Bacon melihat ilmu atau filsafat sebagai salah satu hasil pemahaman atau belajar manusia melalui pemikiran. Berdasarkan objeknya, ilmu filsafat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, filsafat Tuhan, filsafat alam, dan filsafat manusia. Kunto Wibisono mengatakan ilmu ini lahir semenjak Immanuel Kant menyatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang menunjukkan batas-batas dan ruang-ruang lingkup pengetahuan secara tepat. Pemikiran filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di Yunani inilah pemikiran ilmiah mulai tumbuh, terutama di bidang filsafat. Pada masa ini, keterangan-keterangan mengenai alam semesta dan penghuninya masih berdasarkan kepercayaan, dan karena para filsuf belum puas atas keterangan ini, akhirnya mereka mencoba mencari keterangan melalui budinya, misalnya dengan menanyakan dan mencari jawaban tentang apakah sebetulnya alam ini, apakah intisari alam ini, intisari alam atau nama lainnya arch. Arch ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti mula atau asal. Oleh karena itu, filsuf-filsuf itu berusaha mencari inti alam. Dan para filsuf-filsuf tersebut dinamai filsuf alam, dan filsafat mereka dinamakan filsafat alam. Berikutnya, menurut Poetjawijatna, filsuf-filsuf alam yang terkenal pada masa ini adalah yang pertama Thales, yaitu pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi, yang berpendapat bahwa intisari alam ini adalah akhir. Sebelum Masehi, yang berpendapat bahwa intisari alam ini adalah akhir. Kemudian Anaximandros yang menyatakan bahwa dasar pertama alam itu ialah zat yang tak tertentu sifatnya, yang dinamakan Tueprion. Yang ketiga Anaximenes, yaitu tahun 528 sampai 590 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa intisari alam adalah udara. Yang keempat yaitu Pitagoras yang menyatakan bahwa dasar segala sesuatu ialah bilangan. Kemudian Heraklitos menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini berubah. Dan yang terakhir yaitu Parmenides, ia mengakui adanya pengetahuan yang bersifat tidak tetap dan berubah-ubah, serta pengetahuan mengenai yang tetap, pengetahuan budi, dan pengetahuan indera. Berikutnya, masa pra-Sokrates diwarnai pula oleh munculnya kaum sofisme. Kaum sofis ini muncul pertama kali di Athena. Sofis berasal dari kata sophos yang berarti cendekiawan. Aliran sofis ini dipelopori oleh Protagoras. Menurut kaum sofis, manusia menjadi ukuran kebenaran. Tidak ada kebenaran yang berlaku secara universal. Kebenaran hanya berlaku secara individual. Dalam sejarah, kaum sofis adalah kelompok yang pertama kali mengorganisasi pendidikan untuk orang muda. Filsafat periode abad tengah. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Baru pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung,
Didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo. Dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Di kalangan para ahli fikir Islam atau periode filsafat skolatik Islam, muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rashid. Periode skolatik Islam ini berlangsung pada tahun 850 sampai 1200. Pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Akan tetapi setelah jatuhnya kerajaan Islam di Granada, Spanyol pada tahun 1492, mulailah kekuasaan politik barat menjarah ke timur, suatu prestasi yang paling besar dalam kegiatan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang filsafat. Di sini mereka merupakan mata rantai yang mentransfer filsafat Yunani, sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam di timur terhadap Eropa dengan menambah pikiran-pikiran Islam sendiri. Selanjutnya masa abad modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan sehingga corak pemikirannya antroposentris atau pemikiran filsafat yang mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Sebelumnya, telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli filsuf menjadi pelopor perkembangan filsafat. Sedangkan pada abad pertengahan yang menjadi pelopor perkembangan filsafat adalah para pemuka agama. Pemikiran filsafat pada abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, atau pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam dan menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia seperti bagaimana cara atau sarana apa yang akan dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Di Jerman, muncul Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754 dan Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 yang mengupayakan agar filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti dan berguna, yaitu dengan cara membentuk pengertian-pengertian yang jelas dan bukti yang kuat. Sedangkan pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Selanjutnya, filsafat periode postmodernisme. Pengertian postmodernisme. Jean-François Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition, A Report on Knowledge. Dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme, maupun atas modernisme. Menurut Louis, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Lahirnya postmodernisme. Gejala postmodernisme yang merambah ke berbagai bidang kehidupan yang di dalamnya termasuk ilmu pengetahuan merupakan suatu reaksi terhadap gerakan modernisme yang dinilainya mengalami kegagalan.
Modernisme yang berkembang dengan ditandai oleh rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme yang didukung oleh sains dan teknologi mengakibatkan timbulnya disorientasi moral keagamaan atau religius, terutama runtuhnya martabat manusia. Tokoh-tokoh postmodernisme. Ada beberapa tokoh yang terkenal pada periode postmodernisme, di antaranya 1. Jean-François Lyotard, 2. Michel Foucault, 3. Jacques Derrida, 4. Jean Baudrillard, 5. Fredric Jameson. Ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Ada 3 ciri-ciri pemikiran postmodernisme, di antaranya 1. Dekonstruktivisme, artinya upaya mempertanyakan ulang teori-teori yang sudah mapan yang telah dibangun oleh pola pikir modernisme untuk kemudian dicari dan disusun teori yang lebih tepat dalam memahami kenyataan masyarakat saat ini, yang mana meliputi keberagaman dan juga realitas alam. 2. Relativisme, artinya pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya atau nilai-nilai kepercayaan dan lainnya tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Dalam pandangan antropologi, tidak ada budaya yang sama dan sebangun antara satu dengan yang lainnya. 3. Pluralisme, artinya bahwa mentoleransi adanya keberagaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya, sehingga menciptakan suatu adanya heterogen, bermacam-macam, bukan homogen. Teori-teori sosial postmodernisme. Ada 3 teori sosial postmodernisme, di antaranya 1. Postmodern moderat. Teori ini menyatakan bahwa ada keterputusan antara modernisme dengan postmodernisme. Namun ada yang mengatakan bahwa kendati postmodernisme memiliki perbedaan penting dengan modernisme, namun ada semacam persambungan antara keduanya. 2. Postmodern ekstrim. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat modern telah digantikan oleh masyarakat postmodern. Menurutnya, objek konsumsi merupakan sesuatu yang diorganisir oleh tatanan produksi atau perluasan kekuatan produktif yang diorganisir. 3. Posisi teoritis. Teori ini berpandangan bahwa perbedaan pandangan antara modernisme dan postmodernisme bukan lagi dijadikan sebuah perdebatan, akan tetapi bagaimana keduanya bisa saling bergandengan dan saling melengkapi. Kelompok ini berpendapat ketimbang mempersoalkan modernisme dan postmodernisme sebagai era kesejarahan atau waktu, lebih baik melihat modernisme dan postmodernisme sebagai kekuatan yang selalu menjalin hubungan seiring sejalan satu sama lain. Pandangan postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan. Mereka tidak mengakui akan adanya rasionalitas universal objektif dalam pengetahuan. Yang ada hanyalah relativitas dari eksistensi plural atau subjektivitas. Maka dengan demikian perlu dirubah dari berpikir totalizing menjadi pluralistic and open demokrasi dalam semua sendi kehidupan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.